Roy Shihab menegaskan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan pembagian fungsi yang saling melengkapi. Karena itu, nilai agama dan budaya tidak tepat bila dianggap sebagai legitimasi patriarki negatif, tetapi sebagai pedoman menjaga arah keseimbangan dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Safin Ahdelia selaku pembicara pertama bersama rekan saya Nia Ramadhani selaku pembicara kedua dan Teguh Sarojai selaku pembicara ketiga. Secara tegas menolak porsi perdebatan pada hari ini. Dewan Juri Budaya Patriarki dalam perspektif nilai agama dan budaya kami perjuangkan saat ini bukan tentang menggeser peran dan kedudukan perempuan, melainkan tentang melindungi dan memberi hak perempuan. Dan kami tidak membenarkan satupun bentuk kekerasan dalam keluarga, di mana dalam posisi kami nilai agama dan budaya boleh dijadikan penerang bagi praktik patriarki di kehidupan keluarga. Bila ditelisik dari perspektif sejarah pada masa Nabi Muhammad, laki-laki diwajibkan melindungi. Karena itu, yang salah bukan nilai agama dan budaya, melainkan penyalahgunaan tafsir dan praktiknya. Memasuki poin justifikasi kami dalam menolak mosi perdebatan. Yang pertama, kekeliruan identifikasi masalah, melainkan solusi yang tidak menyentuh akar persoalan. Permasalahan dalam kehidupan keluarga kerap keliru diposisikan seolah orang akarnya bersumber dari nilai agama dan budaya, padahal yang bermasalah secara penafsiran dan implementasi dalam praktik sosial sehari-hari. Lalu yang kedua, melarang nilai agama dan budaya justru menciptakan kekosongan norma, bukan perbaikan. Di tengah perubahan sosial semakin cepat, nilai agama dan budaya tetap penting sebagai pedoman menjaga arah, tanggung jawab dan keseimbangan dalam keluarga. Dewan Juri secara filosofis Indonesia memegang teguh Pancasila, di mana dalam sila pertama mengatakan bahwa ketuhanan Yang Maha Esa. Pun dalam konstitusi kita mempertegas dalam pasal 20 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia mengakui komunitas budaya dihormati dan dilindungi oleh negara. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 33 tentang perkawinan. Hubungan suami istri ditegaskan sebagai kewajiban saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa relasi dalam keluarga bukanlah bentuk dominasi, melainkan dia sudah bertanggung jawab dan kerjasama. Dewan Juri, oleh karena itu kami menaruhkan mekanisme dan solusi yang sangat solutif serta implementatif. Yang pertama, penegasan batasan perilaku dalam keluarga. Dalam praktik patriarki di kehidupan keluarga diperlukan penegasan batasan yang jelas guna mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan secara tegas mengenai jenis-jenis perilaku yang dilarang dalam keluarga, sehingga anggota keluarga memahami batas hak dan kewajibannya. Lalu yang kedua, penguatan pemahaman nilai secara praktis. Penguatan pemahaman nilai agama dan budaya harus dilakukan secara nyata agar tidak berhenti pada tataran normatif atau simbolik, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa Dewan Juri? Yang kami tawarkan bukan terkait pelarangan nilai, tapi memperbaiki lewat praktik nyata, di mana argumentasi berikutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Henry May selaku pakar hukum sejarah dalam bukunya Esai lalu menyatakan kepemimpinan dalam keluarga bukan merupakan hak prerogatif untuk berkuasa, melainkan sebuah kewajiban hukum untuk melindungi anggota keluarganya. Artinya apa Dewan Juri? Patriarki bukan soal menindas, tapi soal memikul tanggung jawab. Kami menegaskan bahwasanya kami tidak membenarkan praktik patriarki yang menimbulkan kekerasan dalam berkeluarga. Patriarki di sini adalah bentuk daripada melindungi keluarga. Oleh karena itu, terdapat dua urgensi mengapa kami menolak mosi. Yang pertama, identifikasi masalah dan solusi yang tidak menyentuh akar persoalan. Yang kami maksud nilai budaya dan agama sebagai pembenar patriarki ialah nilai perlindungan serta tanggung jawab dalam keluarga. Apabila patriarki tersebut sudah menyentuh kekerasan, secara eksplisit sudah terjawabkan pada pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana mandat yang diatur ialah dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penghormatan dan pengakuan hak dan kebebasan orang lain. Dapat disebutkan patriarki itu sudah kehilangan legitimasi konstitusionalnya apabila patriarki tersebut sudah melanggar hak asasi individu, pun diperkuat oleh teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lewis Whitman dengan terdapat 3 teori komponen hukum. Yang pertama itu struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum, di mana ketimpangan lahir dari budaya hukum atau praktik sosial, bukan dari substansi hukum atau nilai budaya dan agama itu sendiri. Menyalahkan nilai tanpa memperbaiki perilaku aktornya hanya akan menghasilkan reformasi semu. Kita tidak butuh kerangka dan senilai, melainkan pemulihan implementasi agar selaras dengan keadilan. Yang kedua, pelarangan nilai agama dan budaya dari generasi warga bukan menghasilkan perbaikan. Dewan Juri mengabaikan nilai budaya dan agama di tengah perubahan percepatan sosial hanya akan menciptakan anomi atau kekosongan norma, di mana tanpa pedoman nilai keluarga kehilangan
keadilan, akhlak, dan tanggung jawab moral, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 33 menegaskan bahwasanya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Ini membuktikan bahwasanya nilai dasar yang diatur oleh hukum dan diperkuat oleh agama bukanlah dominasi satu pihak, melainkan sebuah timbal balik yang didasarkan atas kerjasama dan tanggung jawab. Data BPS tahun 2024, jumlah perceraian Indonesia mencapai 394.608 kasus, di mana dengan gugat cerai mendominasi sebanyak 308.956 kasus. Lalu catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dewan Juri faktanya banyaknya kasus perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah bukan karena nilai budi dan agama, melainkan karena mereka gagal untuk memahami serta mengimplementasikan substansi nilai tersebut dalam ruang hidup sehari-hari, sehingga inilah yang menimbulkan kesalahpahaman dan salah tafsir dalam masyarakat sendiri. Oleh karena itu, atas urgensi kami, mekanisme yang kami tawarkan bersifat solutif dan implementatif. Yang pertama, penegasan batas perilaku dalam keluarga. Dewan Juri implementasinya melalui kesepakatan internal keluarga yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konsekuensi juridis yang harusnya dimandatkan dalam perjanjian pranikah. Jika terjadi pelanggaran, mekanisme perlindungan hukum wajib diaktifkan, baik itu melalui aparatur hukum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang dimana mewajibkan bahwa pengadilan mengadili perempuan dengan akses non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan perlindungan hak, maupun pemanfaatan lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian terdapat kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban dalam lingkup keluarga. Yang kedua, penguatan pemahaman nilai secara praktis. Secara operasional, implementasinya dilakukan melalui pembagian peran yang proporsional. Pendekatan ini berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku dalam praktik, sekaligus memastikan bahwa nilai agama dan budaya tetap relevan dan selaras dengan prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga modern. Implementasinya adalah dengan merevitalisasi dan mengoptimalkan KUA dan Dukcapil melalui program bimbingan perkawinan untuk menanamkan bahwa status kepala keluarga ialah mandat tanggung jawab, bukan lisensi pemindahan. Oleh karena itu, Dewan Juri, mekanisme kami merekonstruksi terkait dari pendefinisian patriarki tersebut, sehingga patriarki didefinisikan ulang, yakni kepemimpinan alat tanggung jawab, bukan kekuasaan. Oleh karena itu, urgensi dan mekanisme kami harusnya boleh nilai budaya dan agama boleh dijadikan pembelaan terhadap patriarki tersebut. Pada akhirnya, letak akar permasalahan bukan terletak pada nilai agama dan budaya, melainkan salah tafsir yang tidak tepat dan pengimplementasian yang salah. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, nilai-nilai agama budaya terhadap nilai praktik patriarki dalam keluarga bukan merupakan suatu kesalahan, tetapi dengan implementasinya salah berujung pada akhirnya penginafsirannya salah. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya yang akan menyimpulkan argumentasi kami dari tim kontra. Secara filosofis, Dewan Juri, bahwasanya nilai agama Indonesia memegang teguh Pancasila, yakni sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai agama mengajarkan penghormatan antara suami dan istri. Pun lebih lanjut dalam landasan konstitusional pada pasal 28I ayat 3 menegaskan tentang identitas budaya. Oleh sebab itu, nilai agama dan budaya merupakan nilai dasar yang sudah ada sejak dulu, yang merupakan fondasi untuk membangun keharmonisan dalam keluarga. Pun Dewan Juri dalam landasan konstitusional yuridis normatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, di mana menegaskan tentang hubungan suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin. Dengan adanya hukum positif yang berlaku tersebut, sudah seharusnya nilai agama dan budaya menjadi pedoman moral dalam membangun keluarga yang harmonis dan juga humanis. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis terbukti berdasarkan data BPS tahun 2024 dan data dari catatan tahunan Komnas Perempuan, di mana tingginya kasus KDRT bukan karena
bukan karena penindasan ataupun kekerasan, tetapi karena adanya budaya salah tafsir terhadap budaya patriarki itu sendiri. Kami di sini Dewan Juri yang terhormat tidak mengamini terhadap bentuk kekerasan dalam apapun, sebab telah termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengadilan mengadili perkara perempuan. Terdapat 3 poin utama, yakni asas non-diskriminasi, kesetaraan, serta perlindungan hak. Dengan adanya peraturan tersebut, sehingga penindasan tersebut dapat diminimalisir dalam budaya praktik dalam ruang lingkup keluarga. Oleh sebab itu telah jelas 2 mekanisme kami, yakni mekanisme yang solutif dan implementatif. Yang pertama, tentang penegasan batas keluarga. Jika adanya penindasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup keluarga, akan adanya konsekuensi yuridis. Yang kedua, tentang penguatan pemahaman praktis secara nyata. Dengan adanya bimbingan perkawinan sebelum adanya pernikahan, akan meminimalisir terhadap tindakan budaya patriarki yang salah dalam ruang lingkup keluarga. Dengan 2 mekanisme tersebut akan tercipta kebaharuan berupa pola pikir yang salah dengan adanya pembenahan terhadap ruang lingkup keluarga tersebut. Oleh sebab itu, nilai agama dan budaya boleh dijadikan pembenaran dalam praktik patriarki dalam keluarga.